Halo guys, welcome to my YouTube channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abidah dengan NIM 203200205, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, mata kuliah Manajemen Konflik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Syamsul Huda, MPD. Oke, baik. Di video kali ini saya akan membahas tentang penyebab-penyebab terjadinya konflik. Yang pertama ada eksistensi konflik, yang kedua jenis-jenis konflik, indikator konflik, dan yang terakhir ada fase-fase penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, pengertian konflik. Konflik dapat diartikan sebagai suatu perselisihan atau perbedaan paham antara seseorang pada orang lain atau seorang pada kelompok dan sebaliknya, sehingga melahirkan ketidakharmonisan dalam komunikasi organisasi. Masmuh 2010. Ada beberapa faktor penyebab konflik. Yang pertama, faktor dari manusia. Ditimbulkan oleh atasan, terutama karena gaya kepemimpinannya. Yang kedua, personil yang mempertahankan peraturan secara kaku. Dan yang terakhir, timbul karena ciri-ciri kepribadian individual, antara lain sikap egoistis, temperamental, sikap fanatik, dan sikap otoriter. Yang kedua, faktor organisasi. Dalam persaingan dalam menggunakan sumber daya, perbedaan tujuan antar unit-unit organisasi, interdependensi tugas konflik terjadi karena adanya saling ketergantungan antara satu kelompok dan kelompok lainnya, perbedaan nilai dan persepsi suatu kelompok, masalah status, hambatan komunikasi, kekaburan yurisdiksional. Konflik terjadi karena batas-batas aturan yang tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih. Selanjutnya, pengertian eksistensi konflik. Setiap orang atau organisasi mempunyai pandangan yang berbeda-beda mengenai konflik. Ada yang berpandangan positif dan sebaliknya, memandang konflik sebagai sesuatu yang negatif dan harus dihindari. Yang kedua, pandangan tradisional. Menurut pandangan tradisional menyatakan bahwa konflik harus dihindari karena akan menimbulkan kerugian. Aliran ini juga memandang konflik sebagai sesuatu yang buruk, tidak menguntungkan, dan selalu merugikan organisasi. Selanjutnya, pandangan interaksionis. Dalam pandangan interaksionis menyatakan bahwa konflik bukan sekadar sesuatu kekuatan positif dalam suatu kelompok, melainkan juga mutlak perlu untuk suatu kelompok agar dapat berkinerja positif. Yang terakhir, pandangan kontemporer. Aldag dan Stiers 1987 menampilkan bahwa perbedaan pendekatan tradisional dengan pendekatan kontemporer tentang konflik dalam organisasi. Pada pandangan tradisional menganggap konflik tidak menguntungkan dan harus ditiadakan. Selanjutnya, pandangan pluralis. Istilah pluralisme adalah istilah yang diambil dari bahasa Inggris plural yang berarti lebih dari satu atau jamak, sedangkan isme adalah paham. Jadi pluralisme adalah suatu paham yang dijiwai oleh kejamakan. Dalam pengertian umum, pluralisme adalah kenyataan akan adanya kemajemukan dalam komunitas, agama, budaya, suku, etnik, bahasa, dan ideologi. Pluralisme bukan saja mengisyaratkan adanya sikap sanggup dan bersedia mengakui hak agama lain untuk eksis, tetapi juga berisi makna kesediaan berlaku adil terhadap mereka atas dasar mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki. Selanjutnya, indikator konflik. Menurut Winardi 2015, membagi konflik menjadi dua macam, yaitu konflik fungsional, yaitu konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok, dan untuk konflik disfungsional, yaitu konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok. Dan yang terakhir, jenis-jenis konflik. Yang pertama ada konflik di dalam individu, konflik antar individu, konflik antar individu dan kelompok, konflik antar kelompok dalam organisasi, dan yang terakhir konflik antar organisasi. Baiklah, itu tadi pembahasan dari saya. Jika terdapat kekurangan, mohonlah dimaafkan.
al-khata' wan nisyan wa sifatu insan. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan jangan lupa untuk di like, subscribe, comment, and share. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.